saya Inus Borong, stamp 218 11061. Tujuan dari video ini untuk memiliki tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Srivan Palelang Eskom. Judul dari proposal ini yaitu Sistem Informasi Pendataan Siswa se-Kabupaten Wonogiri. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam setiap instansi atau lembaga pendidikan harus mempunyai semua data-data siswa sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan data siswa. Untuk lebih mudah dalam pengelolaan data siswa, dirancang aplikasi Sistem Pendataan Siswa se-Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya sistem ini, para sekolah dan dinas lebih mudah dalam melakukan penginputan data siswa. Setiap sekolah pasti memiliki berbagai macam masalah baik dalam pendataan siswanya maupun masalah lainnya, sehingga diharapkan untuk dinas pariwisata memperhatikan masalah ini. Untuk lebih mudah dalam pengelolaan data siswa, dirancang aplikasi yaitu Sistem Pendataan Siswa se-Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya sistem ini, para sekolah dan dinas lebih mudah dalam melakukan penginputan data siswa. Identifikasi masalah. Yang pertama, setiap sekolah bekerja di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kedua, kendala yang dihadapi ketika menginput sekian banyak data siswa. Yang ketiga, membuat sistem informasi pendataan siswa se-Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi pendataan siswa sekolah. Batasan masalah. Pertama, digunakan hanya untuk sekolah yang ada di wilayah kabupaten yang dirancangkan. Kedua, sistem yang diterapkan menggunakan aplikasi GSP dan MySQL. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah sekolah dalam melakukan pencarian data siswa. Manfaat penelitian dapat mempermudah dalam pendataan siswa. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. HTML, Hypertext. Dokumen HTML merupakan salah satu dokumen yang diberikan dalam browser web yang umumnya halaman web yang bersifat statik. Pada umumnya, dokumen ini berisi informasi atau aplikasi dalam internet. Dokumen HTML dapat dibuat dengan menggunakan HTML editor, misalnya Frontpage atau Macromedia, Dreamweaver, atau dengan editor teks biasa, misalnya Notepad. Dokumen HTML biasanya diberi nama dengan cara menambah ekstensi HTML atau HTML di belakang nama dokumen. Contoh dokumen HTML atau dokumen HTML. Pada suatu dokumen HTML terdapat tag-tag terdiri atas sebuah kurung sudut kiri, tanda lebih kecil, sebuah nama tag, sebuah kurung sudut kanan, tanda lebih besar. Tag-tag tersebut umumnya berpasangan. Contohnya HTML dengan HTML. Tag pertama HTML menunjukkan tag awal yang berarti awal elemen, sedangkan tag kedua HTML menunjukkan tag akhir yang berarti akhir elemen. Secara umum, struktur dokumen HTML terdiri dari 3 tag, yaitu tag HTML, head, dan body. Pemodelan terstruktur. Pemodelan terstruktur merupakan alat tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang bahkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Perancangan database. Kesulitan utama dalam merancang database adalah bagaimana merancang struktur database sehingga database dapat memfasilitasi keperluan saat ini dan masa mendatang. Perancangan model konseptual akan menunjukkan entiti dan relasinya berdasarkan proses yang diinginkan instansi. Pada perancangan model konseptual, pendekatan tinjauan dilakukan pada struktur data, relasi antar file. Pendekatan yang dilakukan pada perancangan model konseptual adalah menggunakan model
data relasional, terdapat dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan teknik entity relationship. Pada penulis tugas akhir ini, peneliti hanya menjelaskan mengenai teknik entity relationship. Entity relationship diagram kurung ERD merupakan sebuah data model yang memanfaatkan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam entity dan relasi yang dijelaskan oleh data. Data model adalah sebuah teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan data dari sistem, juga disebut data dengan database modeling. Use case modeling. Use case modeling merupakan sebuah proses untuk memodelkan fungsi-fungsi sistem yang terdapat dalam bisnis event, siapa yang melakukan kejadian, dan bagaimana sistem memberikan respon terhadap event. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dan internal sistem dan user, berbasis grafik yang menggambarkan siapa yang menggunakan dan bagaimana user berinteraksi dengan sistem. Use case merupakan bagian dari seluruh fungsi sistem dan digambarkan secara grafik dengan elips dan horizontal dengan 6 dari use case tertera di atas, di bawah, atau dalam elips. Diagram konteks. Diagram konteks merupakan awal dari diagram arus data sebelum masuk ke dalam diagram yang lebih rinci. Diagram konteks digunakan untuk melihat apa yang diproses atau dikerjakan sistem. Diagram arus data. Data flow diagram merupakan sebuah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran dari data yang melalui sebuah sistem dan proses yang dibentuk oleh sistem. Proses adalah kerja yang dilakukan oleh sistem dalam merespon arus data yang datang atau kondisi. Arus data adalah data sebagai masukan ke proses atau keluaran dari sebuah proses. Arus data ini mengalir di antara proses, simpanan data, dan kesatuan luar. 3. Kesatuan luar. Eksternal agen. Kesatuan luar adalah orang, unit, organisasi, sistem, atau organisasi luar yang berinteraksi dengan sistem. Disebut juga dengan external entity. 4. Penyimpanan data atau data store. Penyimpanan data digunakan untuk menyimpan data hasil proses maupun menyediakan data untuk diproses. Sinonim dengan file dan database. Penelitian terkait. Yang pertama, studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah proses mengumpulkan data melalui buku, majalah, surat kabar, internet, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah menggunakan metodologi pendekatan terstruktur dengan tahapan sebagai berikut. Analisis sistem. Melakukan berbagai analisis untuk mengidentifikasi masalah pada sistem yang akan dibuat dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan interview dengan pihak yang terkait. Analisis sistem akan menggunakan use case diagram berjenjang, dan data flow diagram DVD. Perancangan sistem. Melakukan perancangan sistem informasi yang meliputi diagram perancangan masukan, input, desain, perancangan keluaran, output, desain, dan perancangan antarmuka pengguna, user interface. Implementasi sistem. Setelah melakukan perancangan sistem, maka tahap selanjutnya itu melakukan implementasi pada sistem dengan menerjemahkan dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh mesin. Peneliti ini menggunakan bahasa pemrograman Java Server dengan database MySQL. Kerangka pikir. Sistem yang akan dibuat adalah sistem informasi pendataan siswa sekolah dengan menggunakan JSP Server Pack sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai media penyimpanan database-nya. Dalam sistem ini terdapat 4 proses utama, yaitu proses mengelola data siswa, proses mengelola data beasiswa, proses mengelola data nilai, dan simpan update database. Proses login dilakukan untuk dapat mengakses sistem ini. Proses mengelola
data siswa terdiri dari proses mengelola data bakat siswa, proses mengelola prestasi siswa, dan proses mengelola data histori siswa. Proses mengelola data beasiswa meliputi proses mengelola data penerima beasiswa, proses mengelola data beasiswa bakat, dan proses mengelola data beasiswa prestasi. Proses mengelola data nilai terdiri dari proses mengelola daftar nilai, proses mengelola data kenaikan kelas, proses mengelola data kelulusan, dan proses mengelola data mata pelajaran. Proses simpan atau update database meliputi simpan database dan update database. Adapun user yang terlibat dalam sistem ini antara lain administrator, sekolah, administrator, dinas, dan global user yang terdiri dari sekolah dan dinas. Administrator adalah orang yang bertugas memasukkan dan mengelola data serta melakukan pemeliharaan sistem. Pemasukan data dan pengelolaannya hanya dilakukan di sekolah. Kemudian data tersebut disimpan dalam suatu file yang akan dikopi ke dalam media penyimpanan sementara seperti disket, CD, ataupun